damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menyertai hati dan pikiran di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, di awal tahun ini kita diperkenankan untuk hidup dalam kasih-Nya. Kita percaya di tahun yang baru ini dalam iman Tuhan telah ada dan menyediakan apa yang kita butuhkan dalam hidup kita. Tuhan hadir juga di dalam roh-Nya dan hadir di dalam firman-Nya. Firman Tuhan buat kita diangkat dari kitab Nabi Yesaya pasal 62 ayat 1 sampai ayat 5. Supaya kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu dan semua raja akan melihat kemuliaanmu. Dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allahmu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami. Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah memasuki tahun 2025 ini. Dan gereja kita, HKBP Naboloni, telah menetapkan tahun pelayanan yang baru buat kita. Di tahun 2024 kita telah melewati tahun Oikumene inklusif. Dan tahun ini kita masuk dalam tahun transformasi pelayanan yang kita imani sebagai kehendak Tuhan dalam hidup kita, yang diangkat dari kitab Roma. Apa yang Tuhan inginkan ketika gereja kita dalam Roma 12 ayat 2 mengatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Apa yang Tuhan inginkan ketika kita disuruh untuk bertransformasi? Dalam transformasi itu ada jiwa yang tidak bisa tenang apabila
tidak ada perubahan. Dalam transformasi ada kehendak Allah yang menginginkan sedikit demi sedikit kita akan semakin baik. Dalam transformasi ada iman yang mengatakan bahwa kita sudah ditebus dan nanti kita akan menerima mahkota kehidupan yang kekal. Dalam transformasi kita juga setiap hari diingatkan untuk membawa pembaharuan itu di tengah-tengah hidup kita, di keluarga, di tempat bekerja, dimanapun kita berada. Itulah keinginan Tuhan ketika Dia memulai pekerjaannya. Jadi Tuhan bekerja, tidak ada yang perintah. Dia memulai inisiatifnya menciptakan langit dan bumi. Manusia berdosa, Tuhan merencanakan keselamatan atas dosa itu. Manusia berbuat jahat, Tuhan merancangkan kebaikan walaupun kita orang-orang yang jahat. Luar biasa, amazing grace. Oleh karena itu kita disuruh hidup dalam iman. Seperti kita memasuki tahun 2025 ini. Di tanggal 1 di jam 00 ketika kita memasuki tahun baru, semua warga HKBP diminta untuk berdoa. Walaupun masih diganggu oleh petasan. Kita diminta untuk berdoa supaya kita dengan iman menerima tahun ini, tahun pengharapan. Dan HKBP menetapkan tahun ini sebagai tahun transformasi, supaya kita mampu untuk membaharui secara menyeluruh hidup kita. Jadi kalau dikatakan semangat itu tidak pernah berhenti. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, dalam bahasa Batak dikatakan dumuba, pikiran muna. Masih pikiran, tapi kalau dikatakan dalam bahasa Indonesia budimu. Dari dalam ada semangat yang luar biasa untuk menjadikan tahun 2025 ini tahun yang penuh pengharapan dan berkat. Walaupun kenyataannya kita melihat banyak yang terjadi, banyak hal-hal yang menakutkan kita, tapi kita menghadapinya di dalam iman, dalam kekuatan Tuhan. Yesaya disuruh Tuhan untuk menyampaikan itu kepada bangsa Israel, karena bangsa itu sudah mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya, pembelajaran dari Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk memaafkan dosa mereka. Tuhan berkenan memberikan kesempatan untuk mereka. Begitu juga Tuhan memberikan kesempatan untuk kita. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Ini masih tanggal berapa sekarang? 19. Masih ada 350 berapa lagi? 56 ya. 346 ya. Hari lagi yang harus kita baharui. Besok ada hal yang baru. Lusa ada hal yang baru. Dan hari selanjutnya kita diajak seperti Nabi Yesaya mengajak bangsa Israel supaya mereka tidak terpaku akan hukuman itu. Banyak orang terpaku akan apa yang terjadi dalam kehidupannya karena mereka tidak melihatnya dari sudut pandang iman. Banyak orang yang menyerah atas segala penderitaannya, padahal dia tidak tahu justru dalam penderitaan itulah yang akan menjadi masa-masa terindah dalam kehidupannya. Memang waktu kita menderita kita nggak suka, atau ketika kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita, justru di titik itulah yang akan menjadi kenangan sukacita, karena kita merasakan
ada kekuatan yang mengangkat kita dari titik terendah itu. Siapa itu? Yang harus kita percayai sebagai Tuhan Allah yang menjadi kemuliaan dan juga menjadi berita sukacita bagi bangsa-bangsa. Seperti dalam topik minggu ini, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Apakah engkau sudah melihatnya atau belum? Apakah engkau sudah melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan atau belum? Apakah engkau sudah yakin bahwa hidupmu ini dalam kasih Tuhan? Apakah engkau sudah yakin dalam imanmu engkau dikasih kesempatan hidup sampai engkau mati nanti adalah dalam rencana Tuhan atau tidak? Itu harus kita baharui di dalam iman. Orang-orang yang mampu membaharui dirinya adalah orang-orang yang mampu menyaksikan, melihat, mendengar, dan menyuarakan. Jadi tidak hanya sekedar kita menyimpan firman itu, tapi kita harus memeliharanya. Dia harus berakar, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi orang lain dan juga bagi dunia ini. Sehingga bukan hanya dikatakan di sini tadi nama baru, Sion sebuah kota akan diberikan nama baru untuk dia, yaitu sebagai kota Allah. Allah ada di situ. Apa yang kita dapatkan pembaharuan dari Tuhan di tahun 2025 ini? Apa yang dibaharui Tuhan dalam hidup kita dalam tahun yang baru ini? Apakah kita masih hidup dalam hidup yang lama? Padahal Tuhan ingin membuat kita seperti mahkota di tangannya, seperti serban di tangannya, yang selalu dia jaga, selalu dia lihat, dan selalu menggembirakan. Itu butuh keyakinan dan pengharapan akan penyertaan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita percaya bahwa kita orang yang berdosa ini dapat dikuduskan oleh Tuhan? Ya, apakah kita masih berdosa? Masih. Seluruh manusia yang terlahir dari daging berdosa. Apakah kita bisa dikuduskan? Bisa. Kita bisa dikuduskan apabila kita mau memberikan diri kita dikuduskan oleh Tuhan. Kita mampu merasakan pertolongan Tuhan apabila kita mau menyerahkan hati dan pikiran kita supaya kita tidak ditinggalkan oleh Tuhan, karena Dia mau dan mampu berkenan menerima kita. Sukacita yang luar biasa harus kita tunjukkan itu dalam kehidupan kita. Jangan lagi ada orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang percaya kepada Allah Bapa Pencipta, yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat, yang percaya kepada Roh-Nya yang menyertai hidupmu setiap detik kehidupanmu, putus asa. Jangan. Lihatlah kehidupanmu dari rencana dan sudut pandang Allah. Karena kalau engkau melihat dari sudut pandang dunia, maka engkau tidak melihat kekuatan Tuhan di situ. Tapi kalau engkau melihat dari sudut pandang Allah, maka engkau tahu hukuman, pembelajaran dari Tuhan itu akan mendatangkan kebaikan buatmu, supaya engkau menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Bayangkan saja bagaimana hubungan kita dengan Allah. Dikatakan Allah adalah suami, gereja adalah istri, dan seperti suami yang bersuka cita ketika dia melihat mempelai wanitanya, begitulah Tuhan Allah bersuka cita ketika kita dilihatnya mau datang kepadanya. Sukacita yang tak terhentikan, yang tidak berhenti sampai di tahun 2024, tapi sukacita yang terus menerus sampai akhir zaman,
Itulah yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Tidak hanya pada masa hidupmu saja. Tidak. Gereja kita ini dibangun oleh orang-orang yang telah mendahului kita. Baru kita kehilangan seorang sintua yang senior yang ikut dalam pembangunan gereja ini. Tidak hanya dalam hidupmu, tapi hidup orang-orang setelahmu, masa depan dari gereja ini, anak-anak kita, generasi penerus kita, itulah yang akan menjadi berkat, menjadi saksi akan penyertaan Tuhan di dalam gerejanya. Karena Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah tenang sampai kita hidup di dalam kerohanian kita, sampai kita hidup di dalam kehendaknya. Itu dikatakan tadi dalam ayat yang pertama. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulung. Jadi kita juga jangan dong, kalau ada sesuatu yang belum kita kerjakan, kita baharui, jangan dong lalap di perlalapan. Ada istilah orang Batak itu, lalap di perlalapan. Ngerti enggak? Ada sesuatu yang enggak beres, enggak diselesaikan. Ada sesuatu yang kurang baik, tidak diperbaiki. Itu namanya lalap di perlalapan. Sehingga tidak ada pembaharuan, tidak ada hal yang baru dalam kehidupannya. Firman Tuhan meminta kita ikut untuk gerakan transformasi ini. Transformasi pelayanan luar biasa kalau kita mau ikut di dalamnya. Saya yakin kalau semua warga HKBP ikut di dalam transformasi pelayanan ini, jangankan secara fisik, secara rohani kita juga akan menunjukkan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu berasal dari dalam hati kita, dari semangat yang kita lakukan. Kita ikut dalam rencana Tuhan. Dari awal Tuhan sudah merencanakan keselamatan. Dikatakan dalam bahasa asing, Heil Gesikte. Rencana keselamatan Tuhan tidak berhenti sampai semua manusia ini diselamatkan. Kita juga tidak berhenti sampai tahun 2020. Tidak. Kita selamanya, selama hidup kita, kita harus membawa keselamatan itu dalam hidup kita. Tidak hanya untukmu, tapi orang-orang yang terdekat dengan kamu juga ikut selamat. Dalam buku Ende itu ada dibuat itu. Tuhan, selamatkanlah aku, tapi jangan aku saja Tuhan. Ikutlah yang dekat denganku ini. Ikutlah istriku, ikutlah abangku, ikutlah anakku. Itu yang diminta Tuhan. Banyak orang hanya menyelamatkan dirinya, padahal orang-orang terdekatnya harus ikut sebenarnya, supaya rencana Tuhan terjadi, keselamatan untuk dunia, keselamatan dan berkat untuk bangsa-bangsa. Tuhan telah menjadikannya bangsa Israel yang selama ini hidup di padang gurun bisa menjadi bangsa yang membawa sukacita. Bangsa Israel yang selama ini dipenjara, dijajah, bisa menjadi bangsa yang membawa terang dan damai. Kita juga bisa. Yang selama ini mungkin kita tidak merasakan berkat Tuhan, kita merasakannya di dalam segala penyertaan Tuhan. Itulah yang ditekankan ketika kita menyaksikan itu, dan itu akan dilihat oleh bangsa-bangsa bagaimana Allah hadir dalam kebenaran dan juga kemuliaannya. Tidak hanya untuk kita saja, tapi untuk orang lain juga itu akan menjadi kesaksian. Orang akan melihat kehadiran Tuhan dalam hidup orang-orang yang percaya. Orang akan melihat bahwa kita tidak tergantung akan berkat-berkat duniawi ini, tapi kita tergantung kepada yang memberi berkat itu. Banyak orang lebih senang kepada berkatnya
dari kepada pemberi berkatnya, sebenarnya kurang tepat. Kita harus lebih senang kepada pemberi berkat itu daripada berkat itu. Karena dia bisa memberikan lebih dari apa yang kita pikirkan. Bayangkan saja keselamatan kepada Israel itu menjadi keselamatan bagi seluruh dunia. Orang-orang yang hidup dalam tangisan dibuatnya menjadi orang-orang yang hidup dalam puji-pujian. Itu berasal dari pihak Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kita melihat perjalanan hidup kita? Kita buat dulu di tahun 2025 ini. Apakah kita mampu bangkit dari hukuman, bangkit dari perlawanan, tapi kita mampu hidup dalam kehendak Allah. Allah peduli kepada kita, kita juga harus peduli dalam hidup kita. Dia mendirikan kerajaannya, kita ikut mendirikan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Kasih Allah senantiasa menemani kita, dan bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan melalui hidupmu dan melalui segala rencana Allah dalam hidupmu. Tuhan yang memberkati, Tuhan juga yang memelihara. Dia menguatkan dan juga memberikan rohnya untuk kita agar kita senantiasa mendengar dan juga melakukan segala kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, yang Maha Kasih, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih Tuhan, karena rencana kehadiran-Mu, keselamatan-Mu tetap untuk hidup kami. Seperti Engkau menyertai bangsa-Mu Israel, memberikan pembaharuan dalam hidup mereka, agar melalui mereka keselamatan terjadi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau memberikan keselamatan dalam hidup kami, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengalahkan hidup lama, mengalahkan dosa, dan mengalahkan kekuatan dunia ini, agar kami senantiasa hidup di dalam rencana dan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Engkau tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau menginginkan kami untuk hidup menerima segala rencana dan juga berkat-Mu, agar kami tidak lemah, tidak putus asa ketika Engkau mengajar kami, ketika Engkau mengasihi kami, ketika segala rencana-Mu akan terjadi dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan hati, jiwa, dan pikiran kami dan hidup kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang mau dan mampu untuk menyempurnakan dan juga membaharui hidup kami selanjutnya. Kami serahkan juga Tuhan gereja-Mu dan seluruh jemaat-Mu, orang-orang yang percaya, orang-orang yang belum percaya. Biarlah rencana dan juga kehendak-Mu terjadi atas dunia ini, agar kebenaran, kemuliaan, dan kedamaian yang Engkau berikan dapat dirasakan oleh dunia ini. Terima kasih Tuhan atas rencana-Mu yang kekal dalam hidup kami. Kami serahkan segala permohonan pengharapan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Engkau Tuhan yang menyempurnakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi.